Let's introduce myself. My name is Najira Rahma Alia. Aku mahasiswa semester 3 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Administrasi Publik dengan NIM. Pada video ini, saya ingin berbagi refleksi pribadi tentang bagaimana saya memahami konsep administrasi pembangunan dan penerapannya di Indonesia. Saya akan membahas secara bertahap berdasarkan 5 poin utama yang diberikan dalam tugas ini. Mulai dari topik utama yang akan kita bahas adalah pengertian administrasi pembangunan dan perbedaannya dengan administrasi publik biasa. Menurut Dwight Waldo, administrasi pembangunan adalah cabang dari administrasi publik yang fokus pada upaya pemerintah untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi agar mencapai kemajuan nasional. Sedangkan menurut Siagian, administrasi pembangunan merupakan proses yang digunakan pemerintah untuk mendorong, mengatur, dan memelihara cara pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor. Perbedaannya dengan administrasi publik biasa adalah pada tujuan dan orientasinya. Administrasi publik biasa lebih menekankan pada pengelolaan rutin pemerintahan, seperti pelayanan administrasi, tata usaha negara, dan birokrasi harian. Sedangkan administrasi pembangunan berorientasi pada perubahan dan kemajuan. Bagaimana kebijakan bisa mempercepat pembangunan sosial, ekonomi, dan manusia. Contohnya dalam konteks Indonesia, prinsip administrasi pembangunan dapat dilihat dari program Nawacita dan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menekankan pembangunan dari pinggiran, peningkatan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat menunjukkan bagaimana kebijakan diarahkan bukan sekedar administrasi, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembahasan kedua adalah tentang teori pembangunan berkelanjutan. Saya memilih teori pembangunan berkelanjutan karena teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi yang dianggap terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Menurut Gro Harlem Brundtland, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam konteks Indonesia, teori ini bisa kita lihat dalam kebijakan green economy dan sustainable development goals. Misalnya, pemerintah mendorong penggunaan energi baru, terbarukan, dan pelestarian lingkungan di tengah pertumbuhan industri. Nah, refleksi dari saya pribadi adalah pembangunan yang baik bukan hanya soal ekonomi tumbuh, tapi apakah rakyat bisa hidup layak tanpa merusak alam? Pembangunan yang tidak berkelanjutan hanya akan menimbulkan ketimpangan baru di masa mendatang. Pembahasan ketiga adalah perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional disusun oleh pemerintah pusat melalui Bappenas dan dituangkan dalam RPJP dan RPJMN. Tujuannya untuk menentukan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dibuat oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota melalui Bapeda dan dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD. Perbedaan utamanya ada pada akses dan fokusnya. Pembangunan nasional berorientasi pada visi terbesar negara, seperti pemerataan ekonomi dan daya saing global. Sementara pembangunan daerah lebih menekankan pada potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan kondisi spesifik wilayah. Contohnya, di Kabupaten Sukabumi, pemerintah daerah fokus pada peningkatan sektor pariwisata dan pertanian. Karena itu, kekuatan lokal, sedangkan secara nasional, pemerintah fokus pada transformasi digital dan ketahanan pangan. Pembahasan yang keempat adalah hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
Otonomi daerah adalah wujud dari pelaksanaan desentralisasi itu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan kemandirian daerah. Contoh penerapannya seperti program dana desa. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa bisa mengatur prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal, seperti memperbaiki jalan, menyediakan air bersih, atau mengembangkan UMKM. Ini membuktikan bagaimana otonomi daerah bisa meningkatkan pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat. Dan refleksi saya, otonomi juga butuh pengawasan. Jika tidak, dapat muncul penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Desentralisasi harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Hubungan antara pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Jika koordinasinya baik, kebijakan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Tetapi jika tidak, dapat muncul tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Contoh hubungan yang efektif bisa kita lihat pada koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021. Banyak daerah berhasil menekan angka kasus karena komunikasi yang baik dengan Kementerian Kesehatan. Tapi sebaliknya, contoh koordinasi yang lemah bisa kita lihat dalam proyek pemindahan ibu kota negara IKN, di mana beberapa daerah mengeluhkan kurangnya pelibatan daerah dalam perencanaan ekonomi baru. Refleksi saya, koordinasi pusat dan daerah tidak boleh hanya formalitas. Harus ada ruang dialog, sinergi kebijakan, dan rasa saling percaya. Karena keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keselarasan di lapangan. Jadi, dari kelima poin tersebut, saya menyimpulkan bahwa administrasi pembangunan bukan sekedar urusan birokrasi, tapi soal bagaimana pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa bisa bekerja sama menciptakan perubahan nyata. Bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun manusia. Karena tanpa manusia yang berdaya, pembangunan hanyalah tumpukan batu tanpa jiwa. Terima kasih sudah menonton refleksi saya. Semoga bisa menjadi bahan renungan bersama bahwa pembangunan sejati dimulai dari niat untuk menyejahterakan manusia, bukan sekedar membangun negara.